Nah, balik ke Indonesia dengan segala macam aktivitas, kembali ke real life dan jadi sadar banyak banget kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Salah satunya ngurusin TK ini. Jadi ini TK berdiri karena Ricis itu pengen banget bikin TK. Jadi kalau mau kayak Ricis ya jadi influencer, dimulai dari berani nampil. Ricis dari kecil suka nampil nggak? Ya gimana bisa jadi influencer yang pede? Caranya gimana? Oh dia tahu di dalam aja cakep banget. Iya di dalam. Nggak boleh katanya nggak boleh. Maaf ya Sulaiman. Dibuka katanya Sulaiman. Tadi ini ada daftar. Hari ini kegiatannya cukup padat, acara di sekolah hari ini. Nanti siang teman-teman akan lihat saya ada perkumpulan dengan para santri-santri. Terus sorenya ada tablik akbar. Jadi teman-teman ikutin aja perjalanan selama 1 hari ini. Selama saya ada di Indonesia, di hari yang ketiga ini di Indonesia. Pengawas Yayasan Maha Indonesia, Bapak Ori Fitrio, kemudian juga tentunya Bunda tersayang, Bunda Yunifah. Alhamdulillah Bunda sudah berkenan hadir pada hari ini, Masya Allah. Manusia itu punya 2-3 kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Anak saya nomor 2 punya kecerdasan kinestetik, dia sangat suka bergerak dan punya kecerdasan musik. Jadi kalau musik itu cepat, tapi nggak terlalu jago dalam kecerdasan logika matematika. Jadi secara matematikanya dia lemah gitu, nggak bisa fokus gitu. Nah ketika mengetahui bahwa anak saya punya kecerdasan kinestetik dan musik, maka saya support gitu. Maka saya bilang sama Khadijah punya kecerdasan kinestetik, olahraga, main bola, boleh, perempuan main bola gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Kecerdasan musik, dia main pianonya jago, boleh, asalkan Qurannya beres gitu. Kalau Qurannya udah beres, hafalannya beres, baru boleh untuk memaksimalkan potensi kecerdasan musiknya. Atau yang ketiga, namanya Ibrahim, ada kecerdasan yang dia interpersonal, dia gampang berbaur dengan teman-teman lainnya. Itu kita support dengan mengajak dia untuk banyak bergaul dengan banyak orang gitu. Jadi semua anak punya kecerdasannya masing-masing. Itu yang menyebabkan TK Maha memilih untuk kita perlu berbagai macam center yang berbeda-beda. Anak-anak kecil itu kita cari potensinya di bidang apa, kemudian kita fokuskan di bidang yang dia senangi. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini tadi baru aja nyelenggarain acara open house untuk TK Maha. Jadi pulang ke Indonesia 10 hari dan udah banyak banget kegiatannya. Salah satunya open house TK Maha. Ada Sulaiman mana? Dadah. Tuh, jadi hari ini kegiatannya tadi anak-anak ada lomba. Anak-anak ada lomba gambar, terus pembagian hadiah kepada anak-anak. Terus tadi banyak banget tamu-tamu dalam rangka pendidikan lah. Senang banget karena Masya Allah
balik ke Indonesia tuh balik ke real life ya. Kalau di Mesir kan kayak menghilang dari dunia untuk belajar gitu. Nah, balik ke Indonesia dengan segala macam aktivitas, kembali ke real life dan jadi sadar banyak banget kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Salah satunya ngurusin TK ini. Jadi ini TK berdiri karena Ricis itu pengen banget bikin TK. Dan semuanya ini Ricis yang bangun dan kita tim pelaksana lah. Dan saya bercita-cita ya, memang pendidikan itu kan suatu hal yang jadi darah daging buat saya lah gitu, karena saya memang passionnya di dunia pendidikan, sehingga pengennya bikin sekolah yang di dalamnya anak-anak Quran tuh harus utama, tapi penguasaan bahasa tuh penting, makanya harus ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana anak-anak ini bisa punya kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mereka bisa berani untuk tampil di depan umum, baik secara langsung, secara lapangan maupun di depan kamera gitu. Makanya anak-anak TK Maha ini ada kurikulum yang mereka jadi influencer tuh gimana sih, berhadapan dengan kamera tuh gimana sih gitu. 2 hari ada di Indonesia, kegiatannya dari subuh sampai malam, tapi saya menikmati aja. Dan insya Allah mudah-mudahan acara ini hari ini menjadi satu jalan supaya TK terus berkembang. Ya, harapannya TK ini kan ada karena adanya pesantren Tahfiz ya. Pesantren Maskul Nafas itu sudah berdiri 9 tahun dengan mayoritas full beasiswa. Nah, TK Maha ini untuk TK yang formalnya gitu loh. Harapannya ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya gitu. Doain ya teman-teman semua ya, karena saya memang senang banget di dunia pendidikan dan akhirnya bisa ada sekolah berkolaborasi sama Ricis, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini Sulaiman juga senang karena Sulaiman kan sekolahnya 2, ada sekolah di Mesir. Ini video Sulaiman sekolah di Mesir dan ada Sulaiman sekolah di TK Maha. Iya, Sulaiman sini nak. Sulaiman akhirnya balik lagi sekolah di TK Maha dan dia ketemu sama teman-temannya, dia senang banget nih sama Sulaiman. Sulaiman sekarang katanya udah pinter. Udah pinter. Sulaiman udah bisa apa aja Sulaiman? Oh, udah bisa hitung. Boleh hitung? Coba hitungnya gimana? Sulaiman suka di Indonesia apa di Mesir? Suka di mana? Di Indonesia. Kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Mesir. Jadi Sulaiman punya 2 sekolah. Dia apa? Abata saja. Jadi Sulaiman sekolah di Mesir ada, sekolah di Indonesia ada. Ya senang lah punya kedua dunia. Yuk ikutin kegiatan saya berikutnya, berkumpul dengan para santri di rumah. Yuk. Dengan 45 huruf awalan ya. Dan di tahun kedua insya Allah kita buka untuk pendaftaran berikutnya. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan sekalian laporan ke Ricis ya. TK-nya sudah berjalan dengan guru-guru yang mengajar. Saya salah satunya guru dari Palestina tadi ya, Pak ya. Namanya adalah Syekh Asma dari Palestina, mengajari anak-anak tiap hari bahasa Arab dan juga Quran. Kemudian anak-anak dilatih untuk berani tampil. Jadi kalau mau kayak Icis ya, jadi influencer, dimulai dari berani nampil. Icis dari kecil suka nampil nggak? Gimana bisa jadi influencer yang pede? Caranya gimana? Dulu waktu tampil pertama kali di usia TK. Manajemen pendidikan, Masya Allah. Sudah? Mana pertanyaannya? Mau nanya siapa? Sembari nunggu. Kakak Ayah dulu deh. Kakak Ayah mau nanya apa? Ayah mau ke Mesir. Mau beasiswa atau biaya mandiri? Mau beasiswa. Oh, mau beasiswa. Kalau mandiri nggak mampu juga. Intinya, mau ngasih tahu kepada teman-teman semua yang dapat beasiswa dari Maskul Hufat adalah kadernya Maskul Hufat. Artinya, kalau udah dikasih beasiswa, pasti harus akan melanjutkan dakwah di Maskul Hufat. Gitu. Dalam jangka beberapa tahun ya, bukan seumur hidup, dalam jangka beberapa tahun gitu. Alhamdulillah udah selesai pertemuan dengan para santri-santri dan sekarang saatnya menuju ke pesantren karena sekarang udah jam 4 ya. Menuju ke pesantren karena di pesantren itu ada tablik akbar. Jadi saya akan ngisi di sana dan setelah itu nanti malam akan ada kegiatan lagi. Pokoknya doain aja semoga seluruh kegiatannya berkah insya Allah. Mungkin bisa tanya sama teman-teman semua gimana rasanya hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan umat. Oke? Sekarang mau siap-siap dulu, mau menuju ke masjid dulu, ke Maskul Hufat dulu. Dah. Sekarang waktunya tanda tangan buku dulu. Jadi mau baru ngeluarin buku judulnya Healing Parenting. Ini sebenarnya sih kumpulan dari ceramah-ceramah ya. Jadi selama ceramah kan kalau ngebahas parenting tuh suka banget ngebahas kisah-kisah.
kisah Siti Hajar, misalnya Anas bin Malik dan sebagainya. Jadi kisah-kisah itu dibukukan dan kemudian dikasih judul Healing Parenting. Jadi belajar parenting dari kisah para ulama, para orang-orang salih, kisah para nabi gitu. Karena terus terang kalau Mbak tuh senang banget kalau ceramah tuh ngebahas sirah sih, kisah-kisah gitu. Karena biasanya orang tuh nggak akan merasa digurui ketika belajar dari kisah-kisah. Jadi Healing Parenting ini mau dilaunchingin juga sekaligus dengan tablik akbar pada hari ini. Doain ya, ini buku yang keberapa ya? Kayaknya buku yang ke-9 deh. Buku yang ke-9 kayaknya. Jadi mulai nulis itu dari umur 12 tahun sebenarnya sih, nulis diary. Terus tapi mulai dibukukan, diterbitin ke penerbit profesional itu waktu tahun 2011 kayaknya, itu buku pertama kali Uma. Dan untuk teman-teman semua, nulis itu jadi healing juga sih buat kita ya. Kadang-kadang kita mau mengeluarkan apa yang ada di hati kita itu dengan menulis. Ini menulis itu terapi loh. Bagi teman-teman yang sakit, depresi dan sebagainya, menulis itu adalah terapi dan pengabadian momen. Jadi menurut Uma penting banget untuk kita menulis, mengabadikan setiap momen-momen. Begitulah ya. Setelah ini besok mau ke Kalimantan guys. Jadi besok mau safari dakwah di Kalimantan. Bener-bener selama di Indonesia. Ini aja belum ngunjungin Bunda Cindy nih, dengan keponakan Uma yang cantik itu, si Yasmin itu belum ngunjungin. Tapi insya Allah nanti pulang dari Kalimantan Uma akan mengunjungi Bunda Cindy. Oke? Dan akhirnya mengembalikan anak ini setelah disusui sekian tahun kepada sang ibu yang bernama Siti Aminah. Maka anak ini bayi Muhammad SAW kembali berkumpul dengan sang ibu Siti Aminah. Dalam masa berkumpul ini, Siti Aminah mengajak Muhammad SAW kecil untuk berziarah, untuk sang ayah Abdullah. Di tengah perjalanan, ternyata sang ibu harus meninggal dunia. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama dengan sang ibu dan bersama dengan sang pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW yang masih kecil, Muhammad SAW, dalam keadaan ibu yang meninggal di tengah perjalanan,